Halo Leo, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah general reading untuk bulan Oktober. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu di bulan Oktober 2022. Karena ini general reading, mungkin nggak semuanya resonate sama kamu ya. Ambil yang resonate, yang tidak resonate berarti pesannya bukan buat kamu. Oke, menarik ya. Energi di dasar deck adalah Ten of Cups. Ten of Cups ini vibe-nya adalah kebahagiaan sempurna, keluarga bahagia, kamu punya semua yang kamu kamu mau, atau ini ada hubungannya dengan keluarga atau rumah tangga ya, karena di dasar decknya itu adalah Ten of Cups, di sini ada Four of Wands, bisa jadi ini menyangkut rumah tangga kamu atau um, atau hubungan kamu ya, tapi coba kita lihat lebih lanjut. Yang menjadi opportunity atau kesempatan kamu atau blessing buat kamu di bulan Oktober adalah The Hangman. Adanya perubahan cara berpikir, adanya momen momen hidayah gitu, momen pencerahan, kamu melihat sesuatu hal yang tadi nggak kamu lihat, atau ada suatu hal yang kamu bisa lihat dari sudut pandang yang lain gitu, akhirnya kamu mengerti. Seperti kepingan puzzle yang disatukan menjadi sebuah gambar ya. Lalu yang menjadi tantangan kamu adalah Seven of Swords. Seven of Swords ini pertama bisa berbicara tentang strategi. Lalu bisa berbicara tentang melarikan diri dari kenyataan. Dan yang terakhir adalah zona nyaman. Lihat, Seven of Swords, dia sudah melewati Five of Swords. Tapi lihat, dia hanya bawa Five of Swords, yang dua swordsnya lagi ditinggalkan. Padahal dia sudah melewati Five of Swords. Kenapa dia mengambil cara aman gitu? Kenapa dia cuma ambil 5 doang? Padahal dia udah melewati hal itu. Padahal dia udah belajar. Jadi di sini mungkin ada suatu situasi di mana kamu kayak bermain di zona aman karena kamu udah terbiasa gitu, kamu nggak mau memasuki ke sebuah zona yang baru atau ada cara berpikir yang baru, cara bersikap yang baru, kamu mengabaikan itu, kayak ada suatu keadaan kamu abaikan, kamu kayak denial, bisa jadi itu yang menjadi tantangan kamu, dimana itu kamu perlu perhatikan dan perlu ada perubahan cara berpikir, perubahan perspektif atau cara cara bersikap ya, dan semesta akan tunjukkan itu di bulan Oktober buat kamu. Kita bahas lebih lanjut. Overall energi kamu ada Devil, ada King of Cups, dan ada Three of Wands. King of Cups dan Devil, aku melihat nih gini, ini ada hubungannya. Pertama dengan hubungan romantis, lalu yang kedua ada suatu perilaku dalam hidup kamu, cara berpikir bisa jadi juga yang sebenarnya udah nggak sehat. Lalu juga bisa kamu terhubung sama orang dimana King of Cups ini adalah orang yang matang secara emosi dan empatik dan pendengar yang baik. Tapi karena dipasangkan sama sama Devil di sini, ada sesuatu yang gak sehat dalam hubungan ini, dimana orang ini mungkin secara emosional dia nggak apa ya, nggak tahu cara menempatkan atau mengekspresikan emosinya. Dimana kamu menunggu untuk adanya perubahan, dimana kamu menunggu untuk orang ini berubah atau ada suatu keajaiban dalam hubungan ini. Lalu kayak sesuatu yang tidak kamu lihat adalah Four of Wands, Queen of Cups, dan The Emperor. Kenapa aku bilangnya tadi ada hubungannya dengan hubungan romantis? Karena di sini ada King dan Queen dari elemen yang sama. Dimana si Queennya ini dia ngeliatin ke arah Four of Wands. Dia mau hubungan yang apa ya? Hubungan yang stabil, hubungan yang reliable. Dia mengharapkan seseorang yang seperti Emperor ini bisa dipegang, bisa diandalkan, jelas gitu visi misinya ketika masuk dalam sebuah hubungan. Dia udah jadi orang yang udah tahu cara bersikap menuju sesuatu yang dia mau, mengekspresikan emosinya, karena mungkin aku pernah bilang, aku mengartikan Emperor sebagai energi 4 king dijadikan satu ya. Sementara si Queen of Cups ini dia mau energi orang um, seperti Emperor ini, lihat ya, di sini Four of Wands. Di sini Emperor angkanya juga 4, di sini 4 dia diapit angka 4 ini. Ini sesuatu yang perlu kamu lihat dari hubungan ini, dari situasi ini. Dalam situasi ini, kalau misalnya kamu gak bertanya dalam hubungan romantis kamu, ada situasi yang sebaiknya kamu lihat. Karena mungkin sebenarnya itu udah gak sehat, tapi kamu abaikan, kamu melarikan diri dari kenyataan, kamu denial. Ya, lalu advice-nya adalah King of Pentacles, Three of Swords, dan Nine of Cups. Jika kamu bertahan dalam situasi ini, di mana kamu mau situasi yang reliable, orang yang reliable, situasi yang stabil, situasi yang sehat. Kalau kamu bertahan dalam situasi ini, yang ada kamu jadi Three of Swords, kamu kecewa, kamu
kamu terluka. Kamu sebenarnya tahu bahwa berada di situasi ini terus-menerus itu sebenarnya udah nggak baik buat kamu. Kamu harus mengambil langkah untuk menuju Nine of Cups kamu, kebahagiaan kamu. Jangan lari dari kenyataan terus. Jangan denial. Jangan mengabaikan situasi yang sebenarnya kamu perlu lihat ya. Kita lihat energinya. Energi oracle. Ya, gini. Ini berbicara strategi. Strategi melihat situasi. Kalau mau bikin strategi kan harus tahu medannya dulu, harus tahu situasinya. Di sini kamu diminta atau diingatkan bahwa kamu perlu melihat situasi ini di mana kamu berada, entah itu hubungan romantis, entah itu di dalam lingkup pekerjaan atau keluarga kamu. Di mana kamu harus melihat lalu menyusun strategi, kamu harus tahu kamu harus ngapain setelah ini. Lalu ini adalah the world, cara berubah. Cara pandang yang perlu berubah karena di situ ada cara berpikir yang sudah usang, yang udah perlu berubah karena seiring berjalannya waktu, kita sebagai individu juga harus bertumbuh, berkembang, berubah, dan adaptif gitu ya. Kita nggak mungkin waktu berganti, kita sebagai individu nggak ada perubahan gitu, nggak mungkin. Berarti kita stuck di situ, kita nggak ada perkembangan. Di situ kita berada dalam zona nyaman. Hidup itu tentang berubah, beradaptasi, dan berkembang. Ketika kita nggak berkembang, nggak berubah, nggak beradaptasi di situ, ibaratnya di dalam kita udah mati gitu, karena udah nggak berkembang lagi. Lalu di sini adalah cakra spiritual, intuisi, channeling, mendengarkan semesta berbicara dengan kamu. Aku mau coba konfirmasi ya, ada apa dengan devilnya di situ? Oke, lihat Five of Pentacles dan the Fool. Five of Pentacles itu adalah energi gak bahagia, gak cukup. Gak cukupnya dalam artian finansialnya mungkin lagi kekurangan jadi gak cukup. Atau di dalam diri kita ada suatu mentalitas yang kayak mental victim gitu. Mental yang apa ya, yang paling menderita sedunia, yang menyalahkan semuanya gitu kecuali dirinya, kayak nggak mau bertanggung jawab atas hidupnya, menyalahkan segala sesuatu, semua orang menyalahkan Tuhan, tapi dia nggak introspeksi di mana di dalam dirinya yang perlu berubah gitu. Itu energi Five of Pentacles. Aku melihat gini ya, ada sesuatu cara berpikir, lagi-lagi cara berpikir di sini kayak ditekankan berulang kali gitu loh. Ada Hangman, ada the World, ada Devil di sini dengan Five of Pentacles. Cara berpikir yang udah nggak sehat, udah berada dalam zona nyaman, atau kamu sudah tahu itu nggak sehat tapi kamu denial dan kamu diminta untuk ayo keluar dari zona nyaman kamu. The Fool, mulai lagi perjalanan baru. Karena dalam energi The Fool itu ada posibilitas tanpa batas. Karena angka 0 itu bisa jadi berapa aja ya. Bisa jadi 1, bisa jadi 100, bisa jadi 1000. Tapi angka 0 itu nggak akan berubah selama kamu nggak mau mengambil langkah untuk berubah. Oke, segitu aja dulu readingnya buat kamu kali ini. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.